Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia? Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa berarti pandangan, sedangkan Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa dan antara. Kata nusa memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Selanjutnya, kata antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut, seberang, atau luar. Jadi, dari penggabungan kata nusa dan antara menjadi Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Secara terminologi, menurut para ahli atau lembaga mengenai pengertian istilah wawasan Nusantara, Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kita memandang bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. B. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional? Alasan terpenting dari mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologi, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergi, untuk saling menyesuaikan dan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa, itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN
sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan untuk menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Esensi dari wawasan Nusantara ada kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sebelum Republik Demokratik Timor Leste atau yang akrab dengan nama Timor Leste merdeka pada 20 Mei 2002, negara ini merupakan bagian dari Indonesia. Saat masih menjadi bagian dari Indonesia, negara ini dikenal dengan nama Timor Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Barat yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur memang bukan daerah asli milik Indonesia. Kala itu, karena krisis politik yang berkepanjangan dan desakan dari pemerintah Australia, menyebabkan Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor Timur pada tahun 75 dan memasukkan wilayah Timor Timur ini menjadi provinsi ke-27. Namun, integrasi wilayah Timor Timur tidak mendapat dukungan dari dunia dan banyaknya kelompok pro kemerdekaan yang memicu berbagai macam konflik. Hal itu menjadi alasan kuat mengapa pada saat itu di tahun 1999 Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum. Alhasil daerah ini pun terlepas dari Indonesia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste.